Give it up for your next comic, Panji Papasono. Give it up for your host one more time. Let's go, baby. Yeah. Kevin butchered my name. My name is Panji Pragiwaksono. He's a fucking racist. That's what he does there. Yeah, I'm from Jakarta, Indonesia. It took me 25 hours flight to get here, man. It's a very long ass flight. And as I got here, I realized that Jakarta is 12 hours ahead of New York, which is kind of weird because every time I text my family, it feels like I'm texting to the future. I was on the phone with my wife one time last week and I was like, I'll send you the photo of the place tomorrow. And my wife was like, what day? Tomorrow, Sunday. What do you mean? She was like, it's Sunday right now in Jakarta. I was like, you guys are in the future. It's exciting. Satu lagi episode .id Weekly Vlog di mana gue akan bercerita tentang apa yang gue alamin dalam satu minggu ini. Minggu ini dimulai dengan kekhawatiran, ketakutan, kebosanan, tapi ditutup dengan sangat-sangat menyenangkan. Gue gak sabar untuk cerita episode kali ini. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Oke, seperti biasa akan ada dua bagian besar. Satu gue akan cerita soal hari demi hari gue di sini ngapain aja. Lalu gue akan ada satu lagi monolog ngomongin soal satu topik spesifik yang pengen gue bahas. Saat ini gue sedang ada di Battery Park. Itu adalah satu lagi taman yang ada di New York. Ini taman yang cukup besar dan cukup ramai di akhir pekan. Kenapa? Karena ini adalah titik di mana orang biasanya ngambil kapal untuk ke namanya Ellis Island kalau nggak salah untuk ngelihat Patung Liberty. Gue tuh sebenarnya pengennya latar belakangnya ngadep ke sana, cuman mataharinya di sebelah sana jadi backlight. Guenya jadi nggak gitu kelihatan jelas dan washed out gitu gambarnya. Nanti gue coba bikin sekarang deh ini untuk menggambarkan seperti apa posisi gue saat ini dan sedang ada di mana. Ini taman yang sebenarnya lebih banyak betonnya daripada tanamannya untuk disebut sebagai sebuah taman, tapi memang fasilitas umum. Orang banyak kesini, ada banyak monumen, ada banyak patung, ada peringatan untuk US Navy, ada peringatan untuk Perang Korea. Ini juga adalah dermaga pertama imigran pada datang ke sini, makanya ngelewatin Liberty biasanya ketika mereka imigran datang tuh biasanya ngelewatin Patung Liberty pada zamannya dulu. Di sini juga banyak tourist trap. Gue pernah 2 kali ke Patung Liberty. Satu dengan cara yang benar, yaitu ke kantor pusatnya untuk beli tiket untuk naik ferry yang dari sini untuk ke Liberty. Tapi nanti kalau misalkan lu ada di pinggir jalannya banget, lu akan ketemu sama segerombolan orang yang nawarin lu untuk naik ferry ke Liberty. Cara mereka jualan itu sangat-sangat meyakinkan sehingga orang macam gua aja masih kena tipu. Pengalamannya buruk sekali itu untuk kapan-kapan lah. Tapi Battery Park adalah salah satu taman yang terkenal di New York City. Nah, gue mau cerita dulu apa yang gue lakukan dalam 1 minggu karena sangat ragam dan sangat menarik. Kita mulai dari hari Senin. Hari Senin gue vaksin booster. Gue ke CVS daftar karena kalau di sini lu bisa vaksin booster di mana aja. Lu bukan orang sini juga tetap bisa. Jadi lu buka CVS tuh kayak apotek gede gitu, tapi juga kayak supermarket gitu. Terus lu bisa kayak daftar online, terus lo kasih tahu. Ada banyak pertanyaan sih memang yang harus dijawab, tapi wajar namanya juga mau suntik vaksin booster kan. Terutama ditanya kapan terakhir kali lu booster, lu vaksin kapan terakhir kali. Gua kan Oktober tahun lalu. Terus udah gue daftar, gue tentuin harinya adalah hari Senin. Gue datang ke sana, gue jam 12 siang tuh. Gue datang ke sana. Excuse me, I made an appointment for a booster shot at 1. What's your name? Panji Pragiwaksono. G-I-W-A. Pragiwaksono, yes, my last name. Have your COVID card? Yes, I do.
Do you mean my previous? Yeah. Oh yeah. Card, yeah. Okay, hang on. Okay, here you go. Whoa, sorry. Here you go. Oh, you have that. Okay, that's fine. You don't have that one. Take a seat at the Okay. Terus semuanya serba cepat, semuanya serba gampang. Gue cuman bilang, gue udah daftar online untuk mau booster kemana, gue mesti nunggu, oh langsung ke sana aja. Gue duduk, nggak nyampe 5 menit duduk, udah langsung disamperin orang. Cuman ada satu perempuan lain yang vaksin booster sebelum gue. Abis itu gue vaksin booster, gue ngambil Pfizer, jadi gue udah 3 Pfizer di badan gue. Vaksin 1, vaksin 2 Pfizer, booster gue Pfizer. Suntik udah selesai. Nah, gue dengar abis booster tuh kadang-kadang orang tuh suka roboh. Jadi gue khawatir kan, gue kan tinggal di Airbnb gue di Flushing. Jadi gue pikir gue beli makanan dulu deh. Akhirnya gue pergi ke restoran Indonesia namanya Sky Cafe di daerah Flushing gitu. Terus gue kesana, gue beli makanan, beli nasi goreng kalau gue nggak salah, sama beli apa ya, gue lupa. Terus gue balik ke apartemen gue, Airbnb gue. Gue tunggu, kok gue nggak ada rasa apa-apa gitu. Gue nggak mau langsung buka puasa karena gue sampai sekarang gue belum ada batal-batalnya nih. Nggak pengen langsung buka puasa. Walaupun teman-teman gue bilang gue kayaknya nggak kuat deh, soalnya mulut gue kering, gue mau minum aja habis booster. Terus aja semua orang, bahkan orang yang nggak beragama Islam pun pada ngomongin hal yang sama. Katanya kalau booster tuh lebih parah efeknya, jadi siap-siap aja. Ya udah gue siap-siap aja. Gue pikir, gue tunggu kenapa kagak ada apa-apa. Akhirnya ketiduran gue, bangun-bangun udah mau maghrib. Jika ngerasain apa-apa, cuman sakit di sini doang. Gue nggak pusing, nggak pegel, nggak demam, nggak ada apa-apa. Nggak tahu deh. Cuman saking gue khawatirnya bakal kenapa-napa, hari itu gue nggak open mic. Jadi Senin gue nggak open mic sama sekali. Nah tapi Senin, sebenarnya itu gue ngerasa gusar. Karena gue nggak ada ide untuk joke. Jadi kan gue nulis joke setiap hari. Gue liat joke gue liat nih, ini nggak ada yang cukup oke untuk gue bawa open mic. Kan gue nggak mau seadanya, nggak mau yang aneh-aneh dan mengada-ada. Karena gue mendisiplinkan joke gue setiap hari. Mendisiplinkan diri gue untuk nulis joke setiap hari karena itu pekerjaan gue dan karena gue punya prinsip ide itu dikumpulin, jangan dipikirin ketika dibutuhin. Jadi kalau ada ide tulis aja dulu, tulis aja, jangan nanti aduh gue mau bikin special apa ya joke-nya, aduh itu susah banget gitu. Mendingan gue nulis terus aja, yang bagus-bagus gue kumpulin. Nah gue juga nulis joke terus kan, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Terus gue ngeliat aduh nih gak ada yang bisa gue tes gitu, terus gue khawatir. Udah nih Senin lewat nge open mic. Selasa tuh gue bangun tuh udah yang aduh bawain apa ya, joke bawain apa ya. Terus gue khawatir sama diri gue sendiri karena anjing ini baru 4 bulan pertama loh. Masa 4 bulan pertama gue udah mentok, masa gue udah gak tahu mau ngomongin apa. Terus akhirnya gue memaksa diri gue, oke ini hari ini gue mesti nulis joke nih. Nulis joke apa ya. Terus gue terpikir sesuatu. Gue pikir apa ya yang bisa dibikin perbandingan antara Indonesia dan Amerika, karena itu bekerja dengan sangat baik. Perbandingan Indonesia Amerika, dan bukan cuma Indonesia Amerika, kemudian luar. Lu coba buka namanya Sami Obeid, SAMMYOBEID Instagramnya. Dia sebagai turunan Arab, yang diomongin juga itu. Lu cari ada komedian namanya Usama, ada Usama, ada Osama. Itu dua-duanya juga ngomongin kulturnya dia. Dia orang bukan Pakistan, gue lupa. Tapi dia Islam. Yang diomongin tuh itu. Jadi soal perbandingan tuh bekerja dengan baik. Terus gue mikir perbandingan apa ya yang bisa gue lakuin? Apa yang ada di sini tapi ada juga di Indonesia. Terus gue kepikir sesuatu. Gue pikir hantu. Jadi gue nulis joke tentang hantu Indonesia. Gue pengen cerita soal pocong, soal tuyul, soal sundel bolong, kuntilanak. Itu kan lucu. Gue pengen ngebahas soal itu. Terus berangkatlah gue Grizzly Pear open mic. Nah waktu gue open mic di Grizzly Pear, pertama-tama Grizzly Pear tuh emang bukan tempat yang tepat untuk nyari ketawa. Kapan-kapan gue cerita soal bedanya satu tempat open mic dengan open mic yang lain. Tapi biasanya Grizzly Pear tuh tempat untuk gue ngomong sesuatu untuk pertama kali dari mulut gue, karena gue tahu ini lingkungan yang aman. Grizzly Pear isinya komedian semua yang lagi latihan, mereka ngerti. Pas gue omongin, gue dapat reaksi sedikit, terutama ketika ngomongin tuyul. Tapi gue nggak senang ngomonginnya.
Gue ngerasa kayak, aduh ini dicari-cari banget nih. Dicari-cari banget untuk lucu, kenapa ya? Gue nggak suka sama joke ini. Tambah khawatir dong gue. Udah gue kayak writer's block gitu, gue paksain ternyata gue nggak suka. Ayo udahlah gitu, gue pulang. Terus Selasa ngapain lagi gue? Selasa kayaknya itu doang deh. Selasa. Ya itu doang. Rabunya gue open mic lagi. Kali ini gue open mic-nya di namanya Joey Bats. Itu sebuah tempat open mic juga. Nah di Joey Bats gue datang tuh sambil dengan langkah berat lah karena gue mau bawain joke yang gue nggak suka, yaitu si cerita soal setan tersebut. Kalau yang pengen tahu joke-nya seperti apa, jadilah member gue. Member gue ngelihat semua video open mic gue. Nah gue datang ke Joey Bats. Joey Bats tuh karena open mic-nya cuma bayar $3, manggungnya cuma 4 menit. Ya nggak, iya bener, $3 untuk 4 menit. Terus gue urutan ke-6 saat itu. MC-nya namanya, sialan gue lupa, Hamzah. MC namanya Hamzah. Orang Arab gitu, gondrong, terus berewokan gitu, guru tenis. Dia ngomongin soal puasa. Dan ngomongin soal emosi karena anak-anak yang diajarin tenis itu tolol-tolol dan badung-badung gitulah kasarnya. Sambil denger dia, tiba-tiba kepikiran ide. Gue juga ngerasain hal yang sama tuh. Akhirnya waktu itu gue open mic. Nanti lu lihat nih, untuk para member lu pasti akan lihat videonya. Itu gue open mic di Joey Bats itu di Lower East Side. Itu nggak nulis. Gue ngeliat si Hamzah terpikir sebuah topik. Akhirnya gue mutusin untuk ngomongin soal menahan nafsu amarah, nafsu seksual ketika berpuasa. Ngomongin sedikit soal pemukulan yang terjadi di Jakarta. Terus ya bisa dibilang improvisasi karena itu cuma ada di kepala gue, nggak gue tulis. Gue naik dan dapat reaksi, dan lebih dari dapat reaksi yang oke, gue suka apa yang gue omongin karena itu jujur, itu bener keresahan gue. Itu gue nggak ngide-ngide, nggak ngadi-ngadi, bener-bener sesuatu yang gue suka. Habis itu gue pikir besoknya hari Kamisnya itu gue manggung di Brooklyn Comedy Club pertama kali. Terus gue pikir gue pengen bawain di Brooklyn Comedy Club, tapi untuk itu gue mesti open mic dulu sebelumnya. Jadi hari Kamisnya sore tepatnya, gue open mic di sebuah comedy club namanya The Comedy Shop. Itu di daerah Greenwich Village juga, di Bleecker Street. Terus gue open mic, gue lempar joke-nya di situ. Gue tambahin sedikit karena kalau di Comedy Shop itu 5 menit, kemarin cuma 3 menit, cuma 4 menit. Gue coba untuk nambahin beat-beatnya tentang Mike Tyson mukulin orang. Gue coba untuk bawain joke-nya di situ. Dan ternyata oke lagi responnya. Akhirnya gue putusin, oke kalau gitu malam gue bawain. Berangkat nih gue. Nah ini salah satu momen yang happy. Gue datang ke Brooklyn Comedy Club, sebenarnya BKLYN. Jadi sebenarnya dia itu adalah bagian dari Old Man Hustle Bar. Jadi ada bar namanya Old Man Hustle, terus dia buka, dia punya 2 bar sebenarnya. Ada satu Old Man Hustle Comedy Bar, di mana ada panggung dipakai untuk open mic, sama ada Old Man Hustle Bar, di mana dia nyambung sama comedy club berkapasitas 50 kursi. Comedy clubnya sejauh yang gue samperin adalah comedy club yang paling proper. Mungkin karena yang lain gue nggak ngeliat karena cuma open mic ya, tapi karena gue datang sebagai komedian yang manggung. Gue manggung saat itu jam 8 apa jam 7 ya, gue lupa. Jam 7 apa jam 8? Jam 8 kayaknya. Ya, jam 8. Terus udah gitu, gue datang, ditanya sama security-nya. Hi. For the 8 o'clock show? Yeah, I'm here to perform for the 8 p.m. What's show. your name? Panji. She got you. Okay. So, performed here before? No. Oh. Lu mau nonton? Gue bilang gue yang ngisi. Siapa nama lo? Panji. Oh ya gue tahu. Dia bawa gue ke dalam, dia bilang ini panggungnya. Terus dia tunjukin di belakang itu ada kayak 2 area. Dia bilang komedian duduknya di situ. Kalau lu mau manggung atau ada komedian yang nonton, mereka duduknya di situ. Jadi ada satu kursi yang posisinya lebih tinggi, dikelilingin sama kayak blok kayu gitu, bener-bener dikhususin kanan kiri belakang comedy clubnya gitu.
Itu nggak pernah gue lihat di comedy club lain. Wow, bagus banget. Ada tempat khusus untuk komedian. Settingannya semuanya serba hitam. Gue suka banget tembok. Gue suka bata expose kan. Gue suka bata expose dalam berbagai macam bentuk. Tapi gue suka banget bata expose warnanya putih dan warnanya hitam. Itu bata expose-nya warna hitam, terus cuma ada tulisan belakangnya ada kayak backdrop biasa gitu, kayak flat gitu, tapi tulisannya Brooklyn Comedy Club. Terus bilang, lu mau ke green room nggak? Green roomnya di bawah. Terus gue turun ke bawah, masuk, terus ada green room, ada ruang tunggunya gitu. Bagus deh, seneng banget. Nah, menariknya itu ada 2 show, ada jam 8 sama jam 10. Menariknya, yang nonton dikit. Mungkin karena Kamis. Yang nonton itu dari kapasitas 50 cuma 16, orang Indonesia cuma 1. Jadi 2 kali berturut-turut gue manggung, lebih banyak orang New Yorknya. Waktu di Eastville, di episode kemarin gue bahas, sekitar 50 orang, 16 orang adalah orang Indonesia. Sama kemarin, hari Kamis, di Brooklyn Comedy Club, dari 16 orang, 1 orang Indonesia. Dan dia juga tinggal di Williamsburg, gak jauh dari situ. Dia sempat motoin gue, akhirnya gue pakai juga fotonya di Instagram. Tapi itu yang gue cari memang. Gue nyari untuk manggung lebih banyak di depan bule. Terus gue lempar set gue di situ, terus gue nggak tahu gue oke atau enggak, karena penontonnya cuma 16 kan. Sepanjang malam itu nggak semua komedian itu benar-benar pecah. Kevin waktu itu nge-host, yang berarti dia ngebuka dulu dengan setnya dia. Sekitar 10 menit, gue manggung 12 menit disuruh sama Harrington. Gue manggung, seperti biasa gue tutup dengan Beat Shanghai. Terus Beat Shanghai tentunya pecah, terus gue turun. Terus rasanya happy lah untuk akhirnya bisa manggung di comedy club. Masih yang di Brooklyn. Soalnya kayaknya ada strata di antara comedy club di Amerika Serikat. Di New York terutama. Strata paling tingginya adalah tentunya yang ada di Manhattan. Di Manhattan pun ada kelasnya lagi kan. Yang Greenwich Village, yang Grizzly Pear, yang Comedy Shop. Tentu di bawah yang levelnya Gotham, levelnya Comedy Cellar, Fat Black Pussycat, Comic Strip Live, gitu-gitulah, beda kelas. Tapi gue tetap seneng karena gue berhasil manggung gitu, ngejob di situ. Nggak ada duitnya, nggak apa-apa, belum bisa dapat duitnya karena O1 gue udah keluar tapi belum ada di paspor. Tapi it's okay, nggak gue terima duitnya. Nilai dari kesempatan lebih tinggi. But I was happy, I was very happy. Udah nih, masuk hari Jumat. Jumat, gue open mic nggak ya Jumat ya? Jumat gue kayaknya nggak open mic gue karena malamnya. Oh, dan kalau misalkan lu bertanya-tanya, Panji kalau nggak ngapa-ngapain berarti ngapain? Nggak ada, gue cuma di kamar doang aja. Ngapa-ngapain? Tidur, nggak jalan-jalan, nggak ada. Terus karena dingin, malas gue. Ini aja anget nih, sekarang makanya gue enak untuk keluar. Terus malamnya, hari Jumat malam, gue nonton Sam Morril. Gue nggak tahu lu tahu atau enggak, tapi semua orang yang ada di angkatan open micer gue itu respect sama Sam Morril. Sam Morril ini satu generasi dengan Andrew Schulz, tapi bisa dibilang secara karir mungkin dia masih di bawah Andrew Schulz. Dia ada di fasenya Andrew Schulz sesaat sebelum Andrew Schulz meledak. If it makes sense. Jadi sekarang dia lagi keliling-keliling, dia kerja manggung di comedy club, dibayar untuk manggung sejam, terus aja. Termasuk di Gotham Comedy Club. Gue datang ke situ untuk mencari inspirasi, untuk menghibur diri gue sendiri dan juga untuk mencari inspirasi. Orang terus aja ngomong sama gue, lo harus nonton komedi bro. Kayak Josh, Kevin, lo jangan kebanyakan nonton open mic kata mereka. Lo mesti nonton show. Grant Moore bilang, jangan kebanyakan nonton open mic tuh pada nggak lucu semuanya. Lu nonton profesional, lu nonton ke comedy club, lu nonton show aja gitu. Terus tapi gue enggan karena gue nggak mau menghabiskan waktu untuk nyari hiburan. Gue pengen tajam komedi gue pengen latihan terus, gue pengen open mic terus. Udah nih gue coba untuk nonton si Sam Morril. Ternyata itu adalah keputusan terbaik yang gue pernah ambil. I was very happy, I was very very happy. Bukan cuman lucu banget, Sam Morrilnya lucu banget, tapi gue juga ngeliat archetype
New York comic seperti apa. Karena gue ngobrol-ngobrol sama komedian-komedian lain, dia bilang tiap kota tuh gayanya beda-beda. Kalau New York, komedi New York straight jokes, just jokes, setup punchline, setup. Sorry, terpaksa ganti kamera gue gak tahu kenapa memorinya full padahal cuma ada satu video di situ, aneh banget. Jadi gue terpaksa ganti pakai kamera handphone. Tapi balik lagi ke urusan Sam Morril, intinya gue belajar gimana caranya atau gimana bentuknya nih archetype komika New York tuh seperti apa. Dia tuh klasik komika New York, bener-bener cuman straight joke saja. Karena gue pernah ngobrol sama beberapa teman gue komedian, dia bilang lu mesti ngambil kesempatan untuk manggung di luar Amerika, di luar New York, supaya lu bisa belajar gimana caranya memenangkan penonton di kota-kota lain, karena stylenya beda-beda. Dia bilang kalau di LA karena banyak aktor, tempat orang pengen acting, akhirnya banyak orang yang senang act out. Di sana lebih soal karakter dan personality ketimbang joke-nya gitu. Makanya di sana tuh yang terkenal tuh kayak, termasuk yang terkenal gara-gara ada di Comedy Store ya. Comedy Store tuh comedy club paling legendaris di Amerika Serikat. Gue pernah bikin liputannya di YouTube gue ada. Yang terkenal di situ tuh Robin Williams, Richard Pryor, terus kayak Jim Carrey, terus kayak pokoknya yang big personality gitu deh. Sementara Jerry Seinfeld yang bener-bener tipikal komika New York yang straight jokes itu nggak pernah dapat pass di comedy club tersebut. Dia juga nggak ngerti kenapa. Katanya karena si yang punya nggak suka sama gayanya Seinfeld yang normal gitu. Dia pengennya seneng yang gila-gila, yang aneh-aneh kayak Kinison, terus kayak banyak lah pokoknya yang kuat di personality. Gue nonton Sam Morril, terhibur, terinspirasi, dan gue ngelihat ini tempat mewah banget tempatnya. Tempat mewah sekali. Comedy club paling mewah di New York yang pernah gue lihat, apalagi dibanding sama Comedy Cellar. Comedy Cellar jadinya kayak bentuknya kayak gym gitu, bener-bener kayak gym. Kecil, sempit, kayak tempat orang street fight gitu. Sementara Gotham tuh yang berkelas-berkelas gitu, kayak Bill Burr suka nongolnya di situ, Seinfeld suka nongolnya di situ. Seinfeld lebih sering di Gotham daripada di Comedy Cellar setahu gue. Jadi gue seneng karena lucu, seneng karena gue bisa belajar dari Sam Morril, seneng karena comedy clubnya bagus, tuh baru pertama kali gue ke situ. Seneng juga terinspirasi ngelihatnya ada orang yang datang dari level kurang lebih kayak gue, pelan-pelan meniti sampai di level dimana dia bisa ngisi Gotham semalam 2 kali. Dia kapasitasnya mungkin gue mau ngomong 400 mungkin, penuh banget soalnya 400, 2 show, gila sih, gila. Dan ketika gue nonton dia, gue dengar ada sekitar 10 bit yang pernah dia udah upload di YouTube atau di Instagram. Tapi orang masih terhibur, dia bahkan ngebuka pakai joke tersebut, pakai joke yang udah pernah di-upload ke internet. Dan itu jadi inspirasi untuk gue. Karena besoknya, hari Sabtu, gue show di Producers Club Theater sebenarnya 2 kali. Jam 7 sama jam 9. Tapi, karena, dan dua-duanya headlinernya gue pernah di Producers Club, manggung di mana ada 2 show, tapi gue sebenarnya cuma show 1. Show 2 tuh show yang lain. Tapi karena show 2 nggak ada yang nonton, akhirnya dilebur jadi 1. Nah, tadi malam, ini kan hari Minggu gue ngerjainnya. Tadi malam juga hal yang sama. Sebenarnya ada 2 show, cuman show kedua katanya yang beli tiket nggak banyak. Jadi sama si orang Producers Club dilebur jadi 1. Terus gua ya gimana sih, gue kayak ngebandingin diri gue dengan Sam Morril yang tentu jauh, tapi gue jadi seneng liatnya. Oke, gue ada di situ juga, gue udah disuruh ngisi 2 kali show, tapi gue nggak berhasil bikin laku 2 show tersebut. Oke, jadi perjalanan masih panjang. This is good actually, this is what I want. Karena gue suatu hari jalan sampai udah ke ujung puncak, sampai puncak gunung, gue agak bingung mau ngapain. Jadi gue memutuskan untuk turun, karena gue senang perjalanannya kan. Gue selalu bilang kan, the journey over the destination. Ketika udah nyampe ke puncak, gue tuh resah gitu, bingung mau ngapain ya gue. Akhirnya gue memutuskan untuk turun gunung, untuk naik gunung yang lebih tinggi. Karena dengan harapan gue masih bisa terus ngelakuin stand up, karena perjalanannya masih panjang.
dan masih sangat panjang. Akhirnya tadi malam di Mic Type NYC 2 show jadi satu, ada sekitar mungkin 20 penonton, semuanya orang Indonesia. Everybody, let's go! Okay, first question. Do we have Indonesian in the house? Yeah! We only have Indonesian right now. What the fuck? Semuanya orang Indonesia. Jadi pas di Eastville kebanyakan orang bule, di Brooklyn Comedy Club kebanyakan orang bule, pas di Producers Club semuanya penonton gue. Kenapa? Karena Producers Club bukan comedy club, mereka nggak punya penonton komedi. Mereka benar-benar mengandalkan komediannya. Dalam hal ini, dari 8 line up, cuman gue yang bawa penonton. Ya 20 orang tersebut. Pecah sih pecah. Dipuji sama Denise, dipuji sama Josh, dipuji sama Kevin, dipuji sama semuanya gue puji. Tapi gue bilang sama mereka, ya tapi gue udah tahu gue bisa bikin pecah penonton Indonesia, bukan ini yang gue cari. Gue tahu ini, gue pengen bikin pecah orang Amerika gitu. Terus Josh bilang, lu komedian sih, jadi lu gak pernah puas, kata dia. Komedian selalu gitu, turun panggung tuh suka miserable gitu. Ada aja yang bikin kita miserable. Dan ya kurang lebih gue juga ngerasain hal yang sama. Tapi itu yang terjadi dalam minggu ini. Ini hari Minggu. Hari ini, minggu ini ditutup dengan menyenangkan karena nanti sore jam 4 gue main basket. Jadi dalam sebulan ini gue 2 kali main bola, 1 kali main basket. Kalau jadi ya ini sebenarnya cerah sih, jadi harusnya sih baik-baik aja. 1 kali main basket, manggung terbanyak gue yaitu 3 kali, dimana 2 diantaranya gue manggung di Comedy Club. Happy banget, happy sekali. Makanya tadi gue bilang gue memulai minggu dengan khawatir, lalu menutup dengan sangat happy. Nah, tapi di monolog gue yang habis ini gue akan cerita soal satu hal yang lagi di kepala gue, sesuatu yang juga bikin gue happy. Tapi lebih membuat gue lebih kesemangat ketimbang happy. Kita akan bahas. Tapi sekarang kita kayaknya pindah tempat dulu ya. Bosan di sini mulu. Bisa nggak ya kita ngadep sana? Matahari tinggi banget sih. Pindah deh. Agak mendingan, mataharinya masih di sebelah sana soalnya, jadi agak-agak backlight, tapi gue berusaha untuk akalin. Nih yang lu lihat nih titik kecil ini patung Liberty nih, kan nggak gitu kelihatan kalau di situ. Oke, biar cepat aja gue mau ngebahas soal satu buah topik. Mungkin kalau dikasih judul topiknya, judulnya adalah A Good Problem. Jadi di beberapa minggu ini, gue merasakan sesuatu yang gak pernah gue rasain, yaitu kebingungan nyusun set. Di Indonesia, rutinitas komika tuh biasanya gini. Kami nulis joke, kumpulin joke-nya sampai sekitar setengah jam atau 1 jam, coba untuk bikin special. Specialnya dibawa tour misalnya, atau dibikin cuma di satu kota, lalu di taping jadi digital download. Biasanya joke itu dipensiunin, joke-nya cuma dipakai untuk corporate gig. Corporate gig dari satu tempat ke tempat lain, tentu yang nonton beda. Makanya gue bisa pakai joke yang sama aja. Corporate gig gue, set corporate gig gue tuh kurang lebih sama, pasti dibuka. Karena biasanya yang nonton gue bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua, orang-orang yang rada berpendidikan tinggi, jabatan tinggi. Makanya joke-nya, strukturnya itu gue biasanya ngebuka pakai beat gereja Glenn. Terus biasanya masuk ke poligami, terus ruang administrasi biasanya dapat ke mereka jadi bisa dapat flavor joke-nya Panji seperti apa. Nggak pernah pecah-pecah banget, tapi seneng banget gue pakai karena orang jadi kayak gini joke-nya si Panji gitu. Terus biasanya gue bahas dikit soal ngorok, ada soal Dipo dan Shira. Dipo terutama soal dia pengen jadi ninja, terus selalu kena karena kebanyakan orang tua yang nonton gue. Terus udah gitu, biasanya beda-beda di bawahnya, ditutup sama Bicang Hai udah pasti.
Nah, buat gue bawa set yang sama ke corporate gig tuh aman. Kenapa? Karena corporate gig-nya nggak pernah sama, perusahaannya selalu beda-beda. Jadi yang nonton selalu beda-beda. Kadang-kadang gue dapat job yang sama dari perusahaan yang sama. Misalkan gue manggung di Telkom setahun 2 kali gitu, atau setahun 3 kali, atau mungkin di PLN gitu. Biasanya gue cek, oh waktu itu gue pernah bawain beat apa ya? Oh kalau gitu gue ganti deh set yang ini gitu. Tapi itu jarang terjadi. Nah di sini gue manggung kan 3 kali tuh. Gue ke Eastville disuruh manggung berapa menit tuh gue disuruh manggung? 15 sampai 20 menit, 20 menit kalau gue nggak salah gue disuruh manggung. Di Brooklyn Comedy Club gue disuruh manggung 12 menit. Producers Club Theater gue dibebasin manggung semau gue. Karena ya mereka ngerasa itu datang semua untuk nonton gue. Terus gue nyusun set nih. Terus gue mikir, ini kan gue mau bawa audience gue. Masa joke gue sama? Yang dari Eastville, gue bawa satu set, setnya pecah tuh. Terus pas ketemu Kemis, gue mikir, wow ini gue Kemis mau bawa orang lagi, ntar orang datang khawatir karena joke-nya sama. Akhirnya gue coba untuk nyari, akhirnya gue nulis tuh, dapatlah si beat yang tadi sempat gue bahas, gue ngomongin soal puasa dan soal situs Pornhub dan soal Mike Tyson. Gue masukin tuh di Brooklyn Comedy Club. Nah, waktu di Brooklyn Comedy Club, tadinya gue sempat khawatir yang di Brooklyn Comedy Club mau gue ajak ke Producers Club bisa nggak ya? Pas gue datang gue cuma 1 orang, jadi nggak apa-apa lah gue bawa set yang sama. Nah tapi gue sempat mikir ke depannya nanti gimana ya? Kalau gue sering dapat kesempatan untuk manggung, gimana nih set gue mesti gimana gitu. Ini masalah buat gue nggak pernah ngalamin ini sebelumnya. Karena buat gue sulit juga nih kalau misalkan tiap kali gue mesti manggung, setnya mesti 100% baru, nulis joke nggak gampang. Terus akhirnya, it's a good problem to have. It's a problem, but it's a good problem to have. Karena ini menggambarkan progresi gue dalam karir gitu. Terus gue dapat kabar baik yang juga kemudian menambah problem tadi. Yaitu, dan ini gue happy banget. Setelah gue, jadi minggu ini, setelah gue manggung di Eastville minggu lalu, kan hari Sabtu gue manggung di Eastville tuh. Minggu ini gue dapat email dari yang punya Eastville Comedy Club. Emailnya bunyinya gini, I heard you did very well. Congratulations. Gua akan masukin lu dalam email, dalam loop email bulanan. Nanti tolong kasih tahu lu jadwalnya kosongnya kapan aja. Nanti gua taruh lu guest spot di situ. Dia bilang jangan lupa cek spam ya, kadang-kadang suka nongol ke situ. Gue denger itu, ditawarin lagi untuk manggung, happy-nya bukan main. Happy banget. Karena gue suka banget Eastville Comedy Club. Menurut gue dia backdropnya paling cantik lah, paling niat. Bentuknya kayak train stopnya MTA gitu. Kalau lihat paling niat lah, paling cakep dan paling beda, putih hijau gitu, beda lah. Gue suka bentuknya. Gue suka roomnya juga, roomnya enak, manjang gitu. Tapi dikasih kesempatan untuk bangun di situ lagi, gue happy. Artinya gue bisa kerja lagi di situ. Dia bilang sebagai guest spot. Gue nggak gitu paham tuh artinya apa, nanti gue ceritain. Tapi gue seneng banget dapat kesempatan itu. Udah nih, gue manggung di Brooklyn Comedy Club kan hari Kamis kemarin. Ternyata salah satu di antara line up yang manggung bareng sama gue itu ownernya. Gue nggak tahu tuh karena bentuknya nggak kayak orang yang punya bisnis, bentuknya bener-bener kayak orang pemabuk, dan dia juga materi stand up-nya soal dia giting mulu. Tapi ternyata owner comedy club itu dia. Terus usai gue manggung di situ, besoknya hari Jumat sebelum gue berangkat nonton Sam Morril, si Kevin Sanchez dia DM gue terus bilang, dia ngasih nomor telepon, dia bilang kalau lu sempet tolong telepon gue ya. Gue bilang gak ada apaan nih, mungkin urgent. Gak pernah dia nyuruh gue nelfon, biasanya cuma DM doang. Orang kita gak pernah WhatsAppan, bahkan DM-an doang. Gue telepon dia, what is it? Is it something important? Karena lu jarang-jarang nyuruh gue nelfon kan. Terus dia bilang, yo, gue udah ngomong sama Harrington. Terus dia ngomong gini, si Kevin ngomong gini, gue menawarkan diri ke Mike Harrington untuk kita berdua produce show setiap bulan di Brooklyn Comedy Club. Terus Harrington setuju.
lu oke nggak, kata dia. Oke, si Harrington mau udah nonton gue kemarin, udah lihat rekaman gue dan segala macam, udah lihat gue kayak gimana nggak, dia oke nggak? Nggak kok, dia oke. Dia setuju untuk lu manggung lagi. Sekarang kita ditawarin untuk produce show setiap bulan, sebulan sekali. Gue sih mikirnya hari Minggu jam 6 sore. Menurut lu gimana? Kata gue, oke lah Minggu jam 6 sore ketimbang Kamis jam 8 malam, orang masih harus kerja. Minggu jam 6 sore, oke, karena nggak terlalu kemalaman, besok orang kerja. Oke, yuk kita kerjain gitu. Ya udah, oke kalau gitu. Terus gue ngomong sama Kevin, by the way, kemarin di nanti lu gua kasih lihat rekamannya. Kemarin di pintu ada tulisan line up. Di antara line up ada tulisan guest spot sama yang nggak ada tulisan guest spotnya. Nama gue nggak ada tulisan guest spotnya, itu berarti apa ya? Terus dia bilang gini, itu berarti lu udah dapat pass. Lu udah dapat pass. You got a pass at Brooklyn Comedy Club. Lu bukan guest lagi. Lu bener-bener rutin manggung di situ. Gue denger itu, I work very hard. I work very hard. Memang bukan apa-apa gitu. Memang masih kecil comedy clubnya, bukan comedy club yang gede. Memang gue belum dapet duit. Memang. Tapi banyak komedian masih 28 tahun open mic, masih belum dapat pass dari comedy club. Itu banyak. Udah sampai umur 80-an, banyak. Jadi gue bahagia sekali. Habis itu gue sempat ketemu sama Josh kan. Terus gue nanya sama si Josh Pallet. Gue bilang, apa sih bedanya dapat pass di comedy club sama guest spot? Dia bilang, kalau guest spot itu artinya kalau lu bisa lu ngisi. Kalau past, lu bakal lebih rutin. Jadi intinya kalau past itu lu pemain utama. Kalau guest spot itu lu pemain cadangan. Karena asumsinya lu bukan orang situ. Lu bukan orang New York. Makanya lu gak masuk ke main roster, dia bilang gitu. Pokoknya kalau past, you're in the roster. Kalau misalnya lu guest spot, berarti lu kadang lu main untuk tim. Itu kurang lebihnya. Tapi itu terjadi karena dipikir lu bukan orang sini. Terus Josh ngomong gini, essentially sama aja. Intinya lu udah kerja di comedy club. Terus dia senyum. Terus dia bilang, selamat bro. I'm happy for you, dia bilang kayak gitu. Gua nggak, oh my god. Gak mau nangis ah. I'm also happy for myself. Mungkin nggak ada apa-apanya ya, maksud gue. Apalagi kalau misalnya lu datang ke New York dan lihat gue manggung, mungkin lu ngerasa gila si Panji ini jauh banget dari karirnya di Amerika. Patrick Effendi dari Emily kemarin datang, dia seneng banget karena di antara penonton ada yang pakai kaos Emily. Terus dia ngelihat bagaimana kecilnya gue di New York. Dia ngelihat itu bagaimana penonton tuh cuma 20 datang juga cuman karena itu semua penonton datang karena gue di Producers Club Theater. Karena komika-komika lain pada nggak bawa penonton. Dia lihat itu, dia bilang gila ya lu ngulang lagi dari nol. Gue sih nggak ngerasa segila itu, cuman dia tahu betapa kecilnya gue di New York. Jadi pencapaian yang barusan gue ceritain sama lo, yang gue sempet I don't know, kehilangan kata-kata atau tersedak sedikit. Memang kecil, memang belum apa-apa, bukan apa-apa bahkan, tapi nggak tahu, buat gue tuh sesuatu aja gitu. Karena gue sendirian di sini, gue nggak ada siapa-siapa gue. Naik kereta gitu dari satu tempat ke tempat lain, you know. It's worth it, you know. Harusnya kan gue kan happy ya, kenapa gue
kayak mau nangis gitu, tapi gue sangat-sangat happy sekali. Moga-moga lu bisa ngerasain happy-nya. Nanti gue akan mudik sebentar, dan gue pengen ajak keluarga gue berlibur. Mereka layak mendapatkan sesuatu dari gue pengen ajak mereka liburan yang proper, liburan yang bagus, liburan yang menyenangkan untuk Gamila, untuk anak-anak gue pengen menghibur mereka, gue pengen menghibur diri gue sendiri. Gue pengen liburan sebentar, lalu ketika gue balik ke sini gaspol. Terutama karena kemarin gue habis ngeliat apartemen. Ada 2 apartemen yang gue lihat. 1 gue incer. Moga-moga gue dapat. Soalnya waktu gue datang, jadi kalau di Amerika Serikat itu, kalau lo pengen lihat apartemen ada harinya. Di hari itu semua orang bisa ngeliat, kayak open house. Disebutnya showing di sini. Tapi kayak open house. Jadi gue datang, gue ngeliat, terus gue lihat, oh ini ada 1 tempat bagus banget pas untuk gue. Ada backyard, lingkungannya oke, kamarnya 4, ada 2 kamar mandi, ada washer dryer, oke lah. Ini kamar pertama. I think I'm gonna use this. Right. This is the closet. First room, quite big. Berapa nih? 2 bentuknya nggak kotak tapi agak trapesium dia. Good window. Good lights. Okay. This is the bathroom. Bathroom looks nice. Power's okay. Yeah. Okay. Let's see. This is... Oh. Okay, enough. Another closet. What's this? Oh. Kitchen appliances. Pretty okay. Living room. Alright. Let's get upstairs. Oh, ini kamar pertama ada di bawah nih. Alright. Ya, ceilingnya rendah. Ini area outdoornya nih. Closet. Ya. Mungkin sekitar 1, 2, 30-an kali 2. Alright. Ini mungkin bisa dipakai untuk studio kali ya. Ini jendelanya kemana nih? Alright. Air conditioner. It's washer dryer. Kamar mandi kedua. Oke, dua kamar mandi. So it's still a shared. But they divided it up with those fences. Yeah. Oh, because there's a fence that. Yeah, they use the fence to actually So it's split in half, yeah. split it, right. Which is like, it would have been bigger at one point. Yeah. It probably was like whoever lived next door plus this one big. Hi. Sedikit area outdoornya. Which is great, I think. Great. Ini tadi ke kamar. Jadi di gue tuh makin kerasa deket dengan apa yang gue inginkan. Gue pernah bilang bahwa tahap gue di New York ini dibagi 3. Menjadi lucu,
nyari pekerjaan dan hidup berkarir sebagai komedian. Menjadi lucu udah tembus karena akhirnya gue berhasil mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan pekerjaannya membuat gue jadi punya penjamin untuk punya visa O1. Sekarang gue udah masuk di fase terakhir yaitu berkarir. That's why I'm trying to pace myself. Gue gak pengen buru-buru, gue pengen santai, gue gak pengen burn out. Gue mau menikmati perjalanannya. Tapi sekarang gue udah tahu gue udah dapat pass di 2 comedy club. Dan ada 1 lagi producers club, jadi gue setidaknya punya 3 tempat kerja. Nah habis itu gue akan coba ngembangin joke gue, nulis joke lebih baik lagi. Taruh aja joke gue yang seadanya gue taruh di internet, gak apa-apa, dibuang aja karena gue yakin gue masih bisa nulis joke yang lebih baik lagi. Yang bagus-bagus nggak gue taruh di internet, soalnya yang stanky gue taruh aja di Instagram, di TikTok, nggak apa-apa, di YouTube gue taruh aja nggak apa-apa. Karena gue percaya gue masih bisa nulis joke lebih baik lagi. Dan dengan joke yang lebih baik lagi, gue mau dapat kesempatan yang lebih baik lagi untuk kemudian bisa dapat kesempatan manggung di comedy club lain lagi, untuk bisa dapat pass di comedy club lain lagi, untuk kemudian bisa hidup di New York City sebagai orang Indonesia yang berkarir sebagai seorang komika. Itu aja dari gue untuk sekarang. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di .id weekly vlog berikutnya. Bye-bye. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe when it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement we both saw into. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join. Apparently, you're also addicted to porn, are you? But you have a girl, man. What the fuck is wrong with you? Crazy. Oh, yeah. Oh, spicing it up. You're going like this. Watching porn videos. Crazy. Why did I just do that? I don't know. It's not on my set.